Halo rekan-rekan mahasiswa sekalian, senang banget bisa nemenin kalian di sesi kuliah pengantar hari ini. Nah, materi penjelasan kita kali ini tuh spesial banget, karena disusun langsung berdasarkan kajian dari Ibu Muhimatul Farokhah, SPDI, MSI. Hari ini, kita nggak bakal cuma ngebahas teori yang bikin ngantuk, tapi kita bakal bener-bener ngebedah esensi ajaran Islam yang aslinya, yang sebenarnya adalah sebuah sistem buat ngubah diri kita secara total. Yuk kita mulai. Oke, jadi ini dia yang bakal kita bahas hari ini. Pertama, gimana esensi agama itu sebenarnya jauh lebih dari sekedar ritual. Terus, kita bakal masuk ke 6 pilar utamanya. Lanjut ke ihsan, alias puncak kesadaran spiritual. Habis itu kita tarik konsep ini ke realitas kampus. Gimana sih cara menyucikan jiwa pas lagi ngampus? Dan terakhir, gimana caranya kita bisa jadi rahmat buat lingkungan sekitar kita? Langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Esensi lebih dari ritual, kita bakal gali makna terdalamnya nih. Coba deh jujur, pernah kepikiran gak sih, beragama itu cuma sekedar ngejalanin ritual aja? Kayak sekedar absen, datang ke tempat ibadah, gugurin kewajiban, terus udah, kelar? Soalnya gini, sering banget kita tuh ngukur keimanan cuma dari presensi rutinitas ibadah kita doang. Padahal, kalau kita gali lagi materi kita hari ini, Islam tuh nawarin sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar checklist ibadah harian itu. Sering kan kita ngerasa agama tuh kayak, ya udah isinya cuma sekumpulan aturan kaku yang ngebatasin kita aja. Padahal, esensi sebenarnya tuh tentang transformasi manusia. Ajaran Islam itu ngarahin kita buat benar-benar kenal dan dekat sama Allah. Nah, kedekatan ini yang nantinya harus mewujud di dunia nyata, jadi keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Jadi ini tuh soal ngerombak siapa diri kita dari dalam keluar. Sip, sekarang kita masuk ke bagian kedua, 6 pilar ajaran Islam. Ini nih yang jadi fondasi kesadaran spiritual kita. Jadi, ada 6 fondasi penting di sini. Pertama, tauhid. Ini tuh cara pandang biar kita nggak diperbudak sama hawa nafsu, gelar, atau IPK. Terus, pembentukan akhlak mulia. Keberagamaan kita diukur dari kejujuran sama empati loh. Ketiga, keseimbangan antara ibadah sama urusan kita di dunia. Keempat, rahmat dan kemanusiaan. Kelima, tanggung jawab moral di balik setiap kebebasan kita. Dan yang keenam, penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs, alias bersih-bersih hati dari sifat jelek. Nah, poin krusialnya tuh di sini. Ada perubahan nyata alias transformasi sebelum dan sesudah kita nerapin pilar-pilar tadi. Kalau ajaran ini benar-benar diresapi, kamu gak bakal lagi deh terjebak sama egoisme atau kekosongan batin. Fokusnya bakal geser jadi penghambaan murni ke Allah yang bawa kebaikan buat banyak orang. Dari yang tadinya ibadah cuma sekedar rutinitas kosong, berubah jadi nemuin makna hidup dan kesadaran spiritual yang dalam banget. Bener-bener game changer deh. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga, ihsan. Ini adalah puncak kesadaran spiritual dan kualitas tertinggi dalam beragama. Kalau diibaratkan, agama itu kayak bawang berlapis-lapis. Lapisan kulit paling luarnya itu Islam, yaitu praktek lahiriah yang kelihatan sama mata kita. Kalau kita kupas lebih dalam, ada iman. Ini keyakinan batin yang nancap di hati. Tapi, kalau kita kupas terus sampai ke inti terdalamnya, kita bakal ketemu sama langkah ketiga, ihsan. Di titik ihsan inilah para ulama bilang letak ruh agama yang sebenarnya. Hati yang benar-benar sadar sama kehadiran Tuhan, yang otomatis selalu mancarin kebaikan tanpa henti buat orang lain. Biar gampang ngebayangin ihsan, mari kita pakai analogi ujian di kampus. Gini, bayangin kamu lagi ujian akhir, terus dosen pengawas yang paling killer, atau ada kamera CCTV yang benar-benar ngawasin setiap gerak-gerik kamu. Berani nyontek nggak? Pasti nggak dong. Otomatis kelakuan kita jadi super alim. Nah, ihsan tuh persis kayak gitu. Bedanya kita bawa kesadaran CCTV ilahi ini ke setiap detik hidup kita. Kita belajar, nongkrong, organisasi seakan-akan ngelihat Allah. Atau setidaknya, kita super yakin kalau dia ngelihat kita. Kesadaran inilah yang bikin kita punya etika tingkat tinggi secara otomatis. Lanjut ke bagian keempat, menyucikan jiwa di kampus. Mari kita bawa konsep tazkiyatun nafs ini ke realitas sehari-hari kita. Sebagai mahasiswa, pasti sering banget kan ketemu sama mindset kampus yang lumayan toksik, kayak sombong karena IPK cum laude, atau malah julid dan iri pas lihat teman dapat beasiswa keren. Disinilah penyucian jiwa tadi main peran. Pakai konsep ihsan, kita ubah mindset toksik itu jadi tawadu atau rendah hati. Kita usahain banget bersinin hati dari rasa iri dan justru ngedukung teman kita supaya bisa sukses bareng. Ingat loh, ilmu yang kita dapat tuh amanah, bukan buat ajang flexing atau pamer-pameran. Dan ini nyambung banget sama kutipan luar biasa dari para ulama. Dengerin baik-baik ya. Ibadah tanpa perubahan hati dapat kehilangan ruhnya. Ini tamparan banget sih buat kita.
Rekan-rekan sekalian, percuma aja kalau absen kelas agama kita 100% atau nggak pernah bolos ibadah satupun, tapi hati kita masih penuh sama kesombongan akademis atau keegoisan. Kalau ritual yang kita kerjain tiap hari nggak bikin hati kita jadi lebih lembut dan beretika, berarti kita udah kehilangan esensi sejati dari agama itu sendiri. Masuk ke bagian kelima dan terakhir, menjadi rahmat bagi alam. Ini soal dampak nyata dari akhlak mulia kita ke ekosistem kampus di sekitar kita. Ini nih dia prinsip pamungkasnya, rahmatan lil alamin, alias jadi rahmat buat seluruh alam. Maksudnya gini, mahasiswa yang udah sampai di level punya akhlak mulia dan kesadaran spiritual yang tinggi, dia tuh nggak cuma asyik mikirin diri sendiri buat cepet dapat gelar, nggak gitu. Justru, dia bakal jadi agen perubahan. Kehadirannya di kampus tuh bikin adem. Dia bakal belain martabat temennya, peduli sama temen yang lagi krisis keuangan atau keteteran tugas, dan ikut aktif jaga keseimbangan lingkungan kampus. Ini baru namanya agama yang benar-benar hidup. Sebagai penutup dari kuliah pengantar kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat teman-teman renungin baik-baik. Setelah kita ngobrolin panjang lebar soal esensi sejati agama yang jauh ngelewatin sekedar ritual tadi, sampai ke puncaknya yaitu ihsan, coba tanya ke diri sendiri. Sudahkah kehadiranmu di kampus menjadi rahmat bagi sekitarmu? Apakah kamu jadi alasan seseorang ngerasa lebih gampang belajar, ngerasa lebih dihargai, dan jadi lebih dekat sama kebaikan? Jadikan pertanyaan ini sebagai evaluasi harian kita. Terima kasih banyak udah gabung di sesi hari ini. Yuk kita wujudkan transformasi ini mulai dari bangku kuliah kita hari ini juga.